Kita ngobrol guys, ngobrol jalu semua. Iya. Teh misi kemanusiaan ini nama, misi kemanusiaan menceritakan kehidupan gitu. Bisa ngudut biar otaknya jalan. Iya. Karena cek Bang One oge, Bang One siapa sih? Di Alsa teh. Ya Bang One lah gitu di TV. Ada di sebagian tempat kalau gak ngerokok itu gak ada adab sih. Keluar udut. Iya. Biar otak jalan. Pasti setiap kumpulan laki-laki pasti itu mungkin kayak yang tengah rokok. Iya, ada cuman kebanyakan mayoritas kan merokok. Karena pernah saya dengar mah kayak gini. Merokok itu adalah cara bersosialisasi laki-laki paling nomor satu, Yang paling cepat di mana kumpulan harus ada merokok pasti cepat akrab. kita lewat aya nu nongkrong 2 orang tengah rokok, kita nawarin rokok, mereka ngerokok, di situ kita bisa berkenalan jadi teman. Yang itu. Jadi karena ya rokok itu salah satu cara berkomunikasi dengan baik lah gitu bagi kami mah gitu. Bukan berarti untuk mengajarkan merokoknya. Iya. Ini mau bagi khusus para perokok ya. Cuma ini pengalaman ya. Iya. Pengalaman jalan lah gitu kan. Rokok itu cara bersosialisasi paling baik buat anak-anak jalan gitu. Susah. Nah, ngomongin masalah kehidupan yang tadi gitu kan. Emang konsep manusia Tuhan memberikan konsep seperti itu. Jadi skenario-nya emang udah ditulis kan di lah itu mahfud atau apalah gitu kan, skenario Tuhan. Sekeras apapun kita ingin kaya, ngirit, kalau ditakdirkannya harus susah ya susah. Tapi seboros apapun kita menjalani kehidupan, kalau kata Tuhan ya kaya gitu kan. Artis Raffi Ahmad makan puluhan juta atau makan tuh. Itu kan gaji kita berapa bulan cobanya. Makanya hidup mah nikmatin benar. Karena hidup Tuhan menciptakan hidup itu buat bersenang-gurau. Bukan buat stres, bukan buat rungsing gitu ya. Nikmatin aja. Mau susah jalanin. Mau senang komo lah gitu jalanin. Konsep hidup yang saya temukan baru-baru ini setelah perceraian. Serius ya, karena pernah pas waktu cerai dipikir wah jadi batin. Kalau hitungan untung dan dirugikan saya rugi gitu. Ya mungkin tadinya hidup bersama, nabung bersama, tapi untuk rezekinya dia pergi dengan cara meninggalkan saya tanpa pamit ibaratnya. Ya sudahlah, kenapa harus dipikirkan gitu kan. Sampai orang tua saya bilang kayak gini, untung kamu suaminya Den, kalau orang lain pasti itu. Ups. Karena kan unsurnya penipuan. Pas pulang kerja barang-barang udah gak ada di kontrakan, ya kabur, hitungannya kabur itu mah. Kalau udah kabur lah ada chat lah gitu kan, mau pulang bilang atau inilah baiknya. Kalau emang udah agak kerasa enak rumah tangga ngomongin secara baik-baik kan bisa gitu, gak usah seperti itu. Kembali lagi ke takdir kehidupan. Pengen lama sekali sih rumah tangga teh pengennya. Tapi kalau Tuhan berkenan lainnya mana sih? Kalau mencari jodoh yang sempurna gak ada nah, tapi kalau mencari jodoh untuk menyempurnakan hidup kita itu bisa. Suka dengar kan kayak gini cewek banyak lah, saya bukan dengar, baca di sosial media. Teman di sosial media saya kan Facebook banyak kan janda. Sama kepo kan, karena saya pernah gagal karena ditinggalkan. Saya ingin tahu kekurangan saya di mana gitu kan. Setelah yang saya lakukan kepada istri itu, maaf bukan saya sombong, tapi lebih dari laki-laki lain gitu kan.
kok saya masih tetap ditinggalkan. Saya sampai nanya seperti itu ke perempuan di media sosial, di info. Saya tanya, kamu kenapa cerai? Kata yang ceweknya satunya lagi kayak gini ngomongnya, saya kurang perhatian, kurang kasih sayang, kurang ada waktu buat keluarga. Suami kerja satu. Yang kedua, kamu kenapa cerai? Suaminya nggak peduli sama keluarga, nggak mau bekerja keras, jadi usahanya jelek lah gitu. Itu kan mencari kesempurnaan pasangan kan? Nah, jadi sebenarnya konsekuensi dari rumah tangga itu, kalau ingin cari laki-laki yang selalu ada setiap waktu, kalau menurut saya gitu kan, selalu ada di sini saat dia butuh, konsekuensinya jadi itu kerja kerasnya kurang, benar nggak? Betul. Secara garis besar pengangguran. Tapi nah, kalau yang cari pasangan yang memperjuangkan keluarga, memperjuangkan anak, istri, anak dan kehidupan, Otomatis waktu dikorbankan. Untuk keluarga. Betul gak? Betul. Karena buat siapa? Buat keluarga juga. Buat keluarga kan. Nah, seorang istri harusnya bisa memahami itu. Gak ada ya, sekarang kerja keras, jangankan untuk ngabarin istri kan, makan juga kan kita dibatas oleh perusahaan kan. Nah gitu kan, harusnya, maaf, bukan tidak semua wanita seperti itu, tapi kebanyakan yang udah janda gitu kan, alasannya mayoritas seperti itu, antara dua itu. Jadi rumah tangga itu bukan mencari kesempurnaan sebenarnya, tapi menyempurnakan gitu kan, harus saling memahami. Kadang kebanyakan yang saya dengar gitu kan, pembenaran diri sendiri supaya tidak terlihat salah ya gitu. Jadi seolah-olah dia ingin menjadi korban, padahal dia pelaku dari kehancuran rumah tangga. Betul. Seolah-olah kan memutarbalikkan fakta, ini gini suami gak ada waktu ya buat membahagiakan istri, cari uang gitu kan. Bukannya gak ada waktu, tapi kan demi masa depan. Kalau laki-laki mikirnya futuristik lah, masa depan, bukan hari ini, ya kan? Gimana punya rumah, gimana supaya anak nanti hidup bahagia dan istri gitu kan. Makanya sekarang edan-edanan lah sih bahasa nama itu kan, kerja keras. Kebanyakan mayoritas hari ini, saya mau hari ini ditemani, saya mau hari ini diperhatikan gitu kan. Tapi tidak semuanya wanita juga, dengan niat besar tidak semua wanita, tapi kebanyakan seperti itu yang saya tangkap gitu kan. Saya berteman dengan janda di media sosial bukan untuk cari pasangan untuk saat ini gitu, tapi karena untuk berbagi pengalaman, ingin tahu sih apa sih yang menyebabkan kalian minta cerai lah intinya ya. Karena kebanyakan sekarang mayoritas yang minta cerai bukan laki-laki kan, wanita kan. Cek aja di pengadilan agama, yang membuat cerai paling banyak siapa? Pasti wanita. Dan yang disebutkan wanita adalah laki-laki. Betul nggak? Apalagi pas ada wabah COVID, PHK kan banyak gitu. Pertama ada COVID, sampai saya pernah baca berita sampai 57.000 gugat cerai se-Indonesia. Itu yang tercatat. Yang cerai secara bodoh berapa juta. Nah, masa karena ekonomi harus cerai? kebanyakan sih itu. Ya kan? Masalah ekonomi. Tidak dipungkiri kan itu. Emang tidak dipungkiri ekonomi nomor satu. Tapi kan pasti ada jalan keluar. Padahal kan laki-laki di saat terpuruk seperti itu bukan untuk ditinggalkan, untuk dikasih support Ya. Doa yang utama, doa istri itu sangat bermanfaat sekali. Iya. Sebenarnya banyak yang menciptakan doa karena tidak terlihat. Betul. Doa jelek. Banyak perasaan gue ngedoa mulu tapi suami gue kok gak berubah gitu. Kerjaannya masih gitu aja. Padahal itu belum waktunya. Terus aja berdoa. Sabar. Ada timingnya. Berdoa sekarang mungkin tahun depan. Nah gitu. Kalau berdoa sekarang gak kabul-kabul terus menggugat terus cerai, doanya terkabul tahun depan. Jadi orang kaya suaminya nikah sama cewek lain, gimana siapa yang nyesal siapa? Itu kan sebenarnya benar, setuju sekali gitu. Kalau istri itu kerjaan yang paling baik itu bagi seorang istri adalah di rumah mendoakan suami yang ya baik juga buat istri yang bekerja juga baik gitu kan. Dan juga cuman kalau untuk kerjaan di lingkungan, shut up, fuck you, kebanyakan
pola pikirnya yang salah dan pergaulannya yang salah. Yang saya pahami ya, pergaulannya yang banyak cewek yang tidak bisa menyaring mana yang benar mana yang salah. Bener nggak? Benar. Cowoknya kerja karena penghasilan ceweknya lebih tinggi, dia merasa kebutuhan Dia paling keluarganya berperan di kebutuhan dalam rumah. betul gak? Akhirnya egonya tinggi. Egonya Ya, tinggi. Akhirnya merasa tidak dipenuhi kebutuhannya. Padahal sebelum dia kerja, gaji suami segitu pun bisa cukup. Betul. Bener gak? Iya. Saya berapa? Tiga janda dulu 2017 dekat sama janda. Saya tanya cerainya kenapa? Kamu cerai kenapa? Jujur, jandanya semua jujur. Dulu sebelum nikah dikasih sama suami mau 700, mau 600, mau 1 juta, mau 1.500, cukup, rumah tangga aman. Tapi saya cina lihat tetangga kerja ke garmen gitu kan, punya penghasilan sendiri, kayaknya enak. Nah, pas kerja di garmen mulai ada cekcok. Itu jandanya ya, yang ngomong serius. Janda orang Cijawa yang pertama yang ngomong. Ada cekcok, mulai dari sana ada perceraian. Janda yang kedua kayak gitu, belum aja aman, gaji mau dikasih 100 hari juga atau kurang juga gitu ya. Tapi karena kerja ya, karena merasa dia paling berperan dalam ekonomi ya, jadi menyudutkan suami. Tapi ada juga kan yang di garmen yang masih menghargai suami ya, dalam hal nafkahnya ya. Berikut dia pintar memanage keuangannya sampai bisa beli mobil ya, sampai bisa bangun rumah. Ada yang kayak gitu, teman mantan istri lah, ada yang kayak gitu. Hebat. Jadi jangan mentang-mentang gaji istri lebih gede terus ngerasa dia tulang rusuk yang paling unggul gitu. Tapi kan sebetulnya memang laki-laki yang menjadi tulang rusuk untuk keluarga. Wanita itu hanya membantu suami gitu. Menjalankan ekonomi, memperbaiki ekonomi yang kurang. Bukan malah menjadi merasa paling tinggi terus suami gue gajinya lebih rendah dari gue. Ini gue cari suami yang lain yang gajinya lebih dari gue. Maksudnya ya oke. kurang gitu. Nah, biar mantap. Sebenarnya kayak gitu kan? Ya. Jadi sebenarnya yang saya pikir, saya pernah bukan wejangan, ngasih tahu ke jantan ini. Wanita kalau sebelum bercerai ngambil keputusan itu jangan pakai hati, pakai logika. Yang pertama itu. Yang kedua, jangan berekspektasi, wah janda masih muda, anak satu, glowing, pasti dapat bujang yang lebih. Enggak. Pemikiran laki-laki yang deketin janda mayoritas, tidak semuanya, permainkan. Nah, cuma ingin ngasaan. Nah, kalau kata kasarnya itu. Betul. Jangan langsung gue jadi janda nih, banyak yang deketin gue. Buset, cowok, padahal itu cowok semua buaya. Nah, betul. Ini mah omongan laki-laki ya. Kita mah laki-laki ngomong sebagai laki-laki ya, yang mendekati janda. Ya walaupun bila suatu saat nanti saya dekat atau siapapun yang dekat gitu kan, mendekati janda, khususnya saya yang status budak, terus jodoh, ya mungkin itu jodoh. Tapi dalam hati kecil laki-laki kan, wah janda deketin. Sebenarnya niat utamanya bukan untuk niat ke jenjang selanjutnya kan? Iya. Nah, pasti kan? Nih ya, cowok yang benar-benar itu pasti nyelidiki dulu ini perceraiannya kasusnya apa sih gitu. Apakah si cowoknya yang salah atau si ceweknya yang salah? Pasti dia tidak akan mendengarkan satu belah pihak dari wanita, pasti akan mencari entah itu dari tetangganya, soalnya kan baik buruknya sifat seseorang itu dari tetangga. Iya. Kalau langsung deketin, langsung ngajakin nikah, itu bullshit ya. Ya betul. Enggak. Bullshit. Banyak kan modus kan? Maksudnya modusnya ya emang tidak dipungkiri gitu kan. Janda banyak yang deketin bujang, cakep. Ya. Serius. Iya. Siapa ada teman janda gitu kan. Dia, wah aku dapat bujang ini. Wah, emang cakep kayak apa? Si Jungkook BTS lah, K-pop. Anjing, cakep kayak gini tuh. Statusnya apa katanya? Bujang, kerja. Tapi dia terjaga sama saya. Saya mah senyum. Coba selidiki lebih lanjut. Maksud dia apa gitu kan? Apakah benar ingin serius?
apakah cuma mempermainkan ini serius kayak gini? Kata saya, cewek kalau berpikir pakai logika, jangan pakai hati. Kalau wanita di dunia ini cuma ada kamu tinggal satu-satunya, itu bisa lebih masuk akal. Coba deh gitu kan. Kan masih ada janda yang masih gak punya anak. Bener ya? Iya. Kenapa harus kamu yang udah punya anak gitu kan? Kan masih ada gadis. Sekarang lebih banyak loh gadis. Walaupun status gadis tapi ini udah gak gadis lah gitu nya. Kan masih ada yang kayak gitu. Kenapa harus pilih kamu? Coba berpikir gak sampai sana. Ya. Kan kebanyakan wah, ada yang begitu wah. Aku masih laki sama bujang nih pamer. Kan belum tahu sebelumnya kan niat laki-laki itu seperti apa. Makanya kayak yang tadi dia bilang, berpikirlah sebelum ngambil keputusan untuk mencari laki-laki yang lebih baik. Belum tentu lebih baik dari suami. Iya. Ini mau obrolan laki-laki terbuka buat wanita supaya udahlah jangan menambah lagi perceraian di Indonesia, betul gak? Betul. Banyak sekarang janda. Apalagi 80% janda. Iya. Kok bangga gitu jadi janda ya? Nah, Zaman dulu jadi janda itu gimana ya? Malu serius. Malu ah. Sekarang mah bukannya apa di sosial media kadang-kadang janda anak 2 cari papa muda gitu kan. Dipamerin. Karena saya kok bangga gitu kan. Kok bisa seperti itu gitu, bisa ada kebanggaan tersendiri kayaknya gitu jadi janda. Sekarang kayak gini. Kebanyakan mayoritas kan percaya ke ekonomi. Si cewek bisa bukan ngalah apa? Bisa menghasilkan uang sendiri lah gitu kan. Dia memperbaiki wajah. Wajar lah kalau wanita ingin terlihat cantik. Tapi jangan kurang ajar juga kan. Masa iya pengeluaran buat wajah sama pengeluaran buat kehidupan sekeluarga hampir seimbang. Kan gak normal kan? Gak normal. Wajar beli skincare seperti itu demi kecantikan. Tapi buat siapa coba? Kalau buat dipamerin di pabrik, kan mubazir. Sekarang muka glowing, buat ke pabrik, buat cari perhatian siapa coba? Kan buat cari perhatian ke laki-laki lagi kan? Selfie di Facebook, buat siapa coba? Saya sendiri. Kalau lihat cewek glowing, pasti saya godain. Nah berarti istri yang mukanya glowing kayak gitu udah bersatu suami upload foto di sosial media tanpa suaminya gitu kan, mereka kan caper ke laki-laki lain. Ada yang lebih baik dari laki-laki yang sekarang, pasti dia akan cari masalah untuk supaya pisah. Kalau gak caper sih cara logika pasti fotonya bareng suami bareng anak. Nah ini yang satu aja fotonya dia sendiri doang. Karena suaminya jarang banget diupload gitu. Iya. Yang bagus itu kan kalau udah nikah di media sosial ada khusus koleksi. Kan di Facebook ada ya koleksi gitu kan. Pada saya kan koleksi saya, koleksi profil, terus alatan, anak saya dicantumin karena saya tidak akan membohongi status saya udah punya anak. Saya bisa mengakui di media sosial saya bujang. Karena laki-laki itu tidak terlihat. Ya, enggak. Tapi saya tidak mau. Saya sempat kejadian kayak gini baru-baru ini. Dia gak cantumin status cerainya. Saya godain. Kan saya suka bukan godain, bercanda lah sama itu kan. Dia bikin status kayak gini. Semangat hari ini menyemangati diri sendiri. Ya saya godain kan. Semangat sayang gitu kan. Toh di bio berandanya juga tidak tercantum menikah. Iya, disembunyiin. Iya. Enggak diisi kan, enggak disembunyiin. Ya saya godain loh. Salah enggak? Enggak dong. Soalnya kan enggak ada status menikah. Kalau ada menikah, kita godain boleh kita salah. Nah, kita salah. Ya. Dan kita juga tahu diri. Tahu diri. Ya. Gimana kalau istri saya yang digodain? Nah gitu kan. Ini kan enggak ada. Sampai si bukan mantan sebelum dalam proses cerai katanya gitu kan. Sampai komen. Saya enggak, ayo udah lewat aja komen gitu. Sampai di inbox sendiri saya. Sampai kasar lah kayak gitu. Saya gini aja. Kang, maaf. Kalau itu benar istri Akang, coba bilangin istri Akang, cantumin dong sudah menikah. Biar kita tahu sebagai laki-laki. Saya juga laki-laki, tahu diri lah, gak bakalan mungkin jualin istri orang. Yang pertama hukumnya berat, yang kedua gimana kalau posisi Akang disayang gitu kan, saya pasti kesana larinya. Ini kan enggak. Nah berarti kan apa? Mereka caper, cari perhatian kepada laki-laki lain. Kalau enggak ya udah pasang foto
bikin foto profil suaminya, anaknya Biar yang ganggu. biar gak ada yang ganggu. Itu sebenarnya banyak kayak gitu sekarang. Saya juga ngeri, khususnya di daerah saya ya di sini. Kata ada tadi ada, jadi seperti ada kebanggaan tersendiri berstatus janda glowing gitu ya. Kebanyakan tidak semuanya, tapi kebanyakan seperti itu, mayoritas. Sekarang saya berumur saya yang makin dewasa, malahan saya berpikir kayak gini, yang glowing itu udah biasa, udah banyak kan, banyak udah biasa. Dulu yang glowing wah bener masih 1-2, sekarang yang glowing itu wah udah banyak, apalagi untuk kamera kan. Iya, sekarang kebantu kamera makin glowing, efek-efek kayak gitu. Coba udah biasa. Yang sekarang yang luar biasa itu yang akhlaknya yang glowing. Jarang banget. Jarang. Yang glowing. Buat apa coba glowing tapi akhlaknya buruk gitu kan? Kalau laki-laki yang dewasa yang ya carinya yang bukan dari fisik pribadi saya sendiri ya. Sekarang karena dulu pernah tersakiti kayak cewek seperti itu. Ya dulu juga mantan saya biasa-biasa aja, jujur ya. Bahkan saya sendiri pernah menolak mantan istri saya karena ya biasa begitu, buat apa gitu kan. Tapi karena saya udah menikah ya mungkin jodoh juga. Saya tidak menyesali, ini cuma bercerita ya. Bercerita kan diurus gitu kan sebagai seorang suami gitu kan. Ayo ke salon, oke saya ayoin semua gitu kan. Setelah glowing meninggalkan saya kan anjing. Bener gak? Anjing banget. Anjing kan? Kamu gak mikir apa itu hasil siapa? Iya. Toh sama suami yang dulu gak seperti itu. Jujur aja saya mah gak seperti itu. Sekarang saya bikin glowing tapi kamu sama saya kok kayak anjing gitu. Meninggalkan begitu aja. Sepeda itu kan kamu bisa mendapatkan yang lebih dari saya. Kadang-kadang saya berpikir itu sombongnya saya gitu kan, dalam hati silahkan temukan lagi yang lebih baik dari saya kalau kamu mampu. Kayak gitu. Jadi kalau muka glowing itu ada kesombongan tersendiri lah. Bener? Iya betul. Akhirnya pas zaman sekarang kayak gitu lah. Tapi kalau berpikir buat kita yang dewasa kayak gini, muka itu nomor sekian. Dandan boleh, tapi hati yang bikin kita nyaman kan jarang. Soalnya kita udah melewatin banyak hal, kita pacaran sama yang cantik itu udah hal biasa. Nah benar. Karena umur kita dan juga pengalaman lah. Pengalaman. Bagi umuran kita ya. Saya gak percaya kalau ada cowok bilang mantannya cuma satu. Jadi cewek tinggal berpikir kesana aja. Kok bisa mereka mungkin yang bullshit yang bikin konten. Mereka bilang ya cewek dari yang glowing akhlaknya dulu gitu. Kata siapa bullshit? Enggak kan ada kayak gini, cinta itu turun dari pandangan pertama ke hati, emang betul. Tapi untuk kalangan yang seperti apa, seperti itu kalangan cowok dan cewek seperti apa. Kalau yang umuran remaja pasti lihatnya dari muka dulu. Nah, betul. Kalau umuran yang kayak kita ya udah. Bahkan gak lihat dari keuangan kan? Iya. Yang remaja itu. Pasti muka dulu kan? Muka dulu. Mau cewek juga sama. Muka dulu, kalau enggak motor mobil lagi. Itu banyak kan lihat. Iya gitu kan. Betul, dari kendaraan dulu. Padahal kan maaf ya, tidak mungkiri di kalangan kita kendaraan banyak yang mobil ya. Tapi itu hasil siapa sih? Yang anak muda kayak gitu, saya selalu bertanya gitu kan. Hasil siapa sih itu gitu? Apakah benar hasil dia atau hasil menangis ke orang tua? Nah, ya. Berpikirnya kayak gitu. Buat yang remaja ya, yang masih sekolah, dan yang masih kerja. Emang ada di Indonesia kerja paruh waktu? Nggak ada kan? Nggak ada. Cuma di luar negeri ya. Di luar negeri ada. Jadi mustahil kalau ada anak remaja yang bilang yang masih sekolah, ini hasil keringat gue. Lihat aja STNK-nya. Nah, itu pembuktian. Gue hasil jualan koran kok. Mandiri kok, udah mandiri. Coba lihat STNK-nya. Atas nama sendiri baru. Oke. Tapi jarang kan? Jarang. 1001 sih ya. Iya, 1001 kan. Anak remaja yang bisa kayak gitu ya. Betul. Buat cewek-cewek jangan bodoh. Yang lihat dari kendaraan. Boleh lihat kendaraan, tapi lihat juga sisi lainnya kita lah, di luar kita itu apakah dia udah kerja atau belum gitu kan. Apakah dia benar-benar itu hasil dia atau hasil ada sih kan. Bukan ada teman saya.
dan tetangga saya juga yang pingin gaul gitu kan, pakai kendaraan fuckboy lah, bisa dibilang fuckboy kan. Fuckboy sampai nangis saya sedih anjing, orang tuanya sampai jual ternak. Waduh, jangan. Jujur saya mah dari sekolah pengen HP aja, saya sampai kuli bangunan kelas 2 SMP. Motor 2 hasil saya sendiri kerja. Karena malu. Pengen minta teh bukan jadi takut, campur malu. Ya, karena usia kita yang udah dewasa. Jadi udah seharusnya bekerja ya. Orang seharusnya bekerja gitu kan. Bukan harusnya meminta, harusnya ngasih gitu kan orang tua. Ngasih, betul. Nah, gitu. Tapi saya suka tertawa gitu kan sama cewek yang udah kerja itu, cari cowok yang keren gitu kan, keren, terus mukanya bersih, motornya fuckboy gitu kan, tanpa ditelusuri dulu kan. Fuckboy itu ada dua, fuckboy yang benar-benar fuckboy gak modal, ada yang fuckboy di jalan, bukan fuckboy ke wanita ya. Pokoknya fuckboy di jalan ya kita seneng berkendara gitu kan, kita happy melepas penat lah habis kerja, bener gak? Betul. Itu fuckboy. Kalau anak yang soleh aja di rumah aja gitu, jangan ikut-ikutan. Jangan itu fuckboy. Fuckboy. Kita fuckboy tapi fuckboynya ya yang kriteria yang kedua lah. Kita fuckboy ke cewek udah puas. Udah ngelewatin ya? Udah lewatin itu semua. Jadi pertanyaan apa lagi yang bilang kita bullshit bahwa kita gak mungkin gak nyari cewek yang fisik dulu? Kita udah lewatin itu semua kok. Kita udah lewatin masa-masa kita lihat dari fisik. Serius ya, karena fisik itu tidak menjamin. Karena fisik itu ya pertama, kalau udah berkeluarga itu fisik modal buat fisik itu bikin 2 kali mau di ke muka itu tuh ya, daripada buat kalau cowok ya, daripada buat perawatan muka lebih baik buat beras. Betul. Emang kalau jajan anak. Emang kalau pacaran ya sok buka terus. Iya. Kalau udah nikah beda lagi men. Itu nomor sekian. Nah di saat nomor sekian terus cewek masih nuntut pengen dimodalin, tapi dengan penghasilan kalian yang standar, tetap rumah tangga kalian akan hancur karena fokus kalian bukan ke rumah tangga, terus memperbaiki fisik bukan akhlak. Itu yang bikin hancur rumah tangga. Harusnya memperbaiki fisik itu ya yang benar-benar harus benar-benar gila. Memperbaiki fisik itu ya sebelum menikah. Kalau sudah menikah ya untuk suami secukupnya. Dan bagi suami, istri itu tetap cantik kok, walaupun makeup sederhana juga tetap cantik. Gimana ya, karena laki-laki itu memilih wanita itu berarti udah dianggap cantik kan. Itu makanya cantik itu bagian akhlak atau fisik. Nah buat wanita, pesen buat wanita kan ada ya, wah suami gue mah di luar lirik cewek lain gitu yang lebih cantik, makanya gue harus glowing. Salah lu yang milih cowoknya. Coba cowoknya yang milih lu, pasti kan gak bakalan milih cewek lain karena cowok itu udah yakin dia lu itu jodohnya. Sebelum apapun lu pasti dia bakal terima. Kalau lu yang milih cowoknya akan milih wanita lain. Ingat tuh. Makanya jangan bilang wah cowok tetap aja kalau gak glowing istrinya bakalan cari luar yang glowing. Enggak. Bener gak? Karena kalau cowoknya yang memilih seburuk apapun dan minimal apapun dandannya pasti akan tetap cinta. Karena bagi kita cowok mah bukan fisik ya, tapi akhlak dia saat menyambut suami pas pulang, akhlak dia saat melayani suami, batin dan lahir, akhlak dia gimana sikapnya kepada suami, itu yang membuat nyaman, enak. Serius. Intinya sih saling melengkap. Ya itu kan, tidak ada yang sempurna tuh ya. Nah, tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Kalau kalian cari cowok yang sempurna gak ada. Sempurna dari muka, akhlak belum tentu. Ya. Makanya sering menyempurnakan. Jangan cari cowok yang sempurna atau cewek yang sempurna. Udah buat kalian yang belum cerai, sempurnakanlah pasangan kalian. Benar. Jadi jangan lihat cewek cantik, tapi percantik istri kalian. Buat cowok, buat cewek, udahlah apa adanya. Suami lu
milih lu jadi istrinya karena dia udah yakin lu itu pilihannya, tapi gak bakalan lain kecuali kata gue juga lu yang milih laki-laki. Nah kemungkinan laki-laki bisa milih lain gitu.